Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror siluman ular di Sungai Citarum, kisah mencekam pemancing ikan. Saat Tito dan Asep tiba di tepian Sungai Citarum, suasana sore itu terasa begitu cerah dan menyenangkan. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya hangat matahari yang hampir tenggelam di ufuk barat. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan dedaunan di sekitar mereka, menciptakan suara gemerisik yang menenangkan. Air sungai berkilau seperti permata, memantulkan warna langit yang memudar, memberikan sensasi tenang dan damai. Tito dengan sigap mempersiapkan umpan pancingnya, tersenyum penuh percaya diri. Kali ini, kita pasti dapat ikan besar, serunya penuh semangat sambil mengangkat umpan spesial yang dibawanya. Asep tertawa, menikmati optimisme sahabatnya. Kita lihat saja. Tito, semoga umpanmu benar-benar ajaib, katanya sambil mengatur peralatan pancingnya dengan teliti. Suara gemericik air dan desiran angin menambah kedamaian sore itu. Mereka berdua duduk di tepi sungai, melemparkan kail mereka ke dalam air yang jernih. Senyum berkah di wajah mereka, penuh harapan akan ikan besar yang akan mereka tangkap. Langit yang perlahan berubah warna dari jingga ke ungu memberikan latar belakang yang indah, seolah-olah mereka sedang berada di dalam lukisan. Di sekitar mereka, suara alam menjadi musik pengiring yang sempurna. Burung-burung berkicau riang, terbang rendah di atas sungai, seolah ikut menyambut kehadiran mereka. Suasana sore yang menyenangkan itu dipenuhi dengan canda tawa. Optimisme dan kehangatan persahabatan Tito dan Asep membuat momen tersebut menjadi kenangan yang tak terlupakan di tengah keindahan alam yang mempesona. Sejak suara azan maghrib menggema dari kejauhan, keberuntungan Tito dan Asep mulai berubah. Langit yang tadinya dihiasi cahaya lembayung kini gelap sepenuhnya, diselimuti oleh kegelapan malam. Mereka masih duduk di tepi sungai, tetap bersemangat meskipun belum satu pun ikan yang berhasil mereka tangkap. Namun, seiring berjalannya waktu, kegembiraan mereka perlahan memudar, tergantikan oleh rasa frustasi. Waktu terus berlalu, dan kini jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Tito menarik kembali kail pancingnya, menatap umpan yang tetap utuh, seolah mengejek harapannya yang semula begitu tinggi. Aneh, biasanya ikan di sini banyak, gumam Tito dengan nada bingung, suaranya sedikit bergetar karena dingin. Asep mengangguk setuju, tatapan matanya menyapu permukaan air sungai yang terlihat begitu tenang, mungkin terlalu tenang. Mereka memutuskan untuk membuat perapian kecil di tepi sungai, menggunakan ranting-ranting kering yang mereka kumpulkan di sekitar. Api yang menyala menciptakan kehangatan yang menyenangkan, mengusir rasa dingin yang mulai menusuk kulit mereka. Cahaya api menari-nari di wajah Tito dan Asep, membentuk bayang-bayang yang tampak hidup di sekitar mereka. Namun, meskipun api memberi kehangatan, perasaan dingin yang aneh tetap menghantui mereka, seolah berasal dari dalam hati, bukan dari udara malam yang menggigit. Kenapa aku merasa nggak nyaman? Ya.
ujar Asep tiba-tiba, memecah keheningan. Matanya menatap api, seolah mencari jawaban di dalam kobarannya. Tito mengangguk pelan, merasakan hal yang sama. Aku juga, Sep. Mungkin kita terlalu berharap tinggi. Udara malam ini juga aneh, ya. Meskipun perasaan tidak nyaman dan kegagalan menangkap ikan menghantui mereka, Tito dan Asep tetap teguh. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Besok pagi, pasti kita dapat, ujar Tito. Mencoba memupuk semangat di dalam dirinya. Asep mengangguk, meski perasaan tak nyaman itu masih menyelinap di hatinya. Mereka berdua duduk lebih dekat ke api, mencoba mencari kehangatan dan ketenangan, berharap malam itu cepat berlalu, membawa harapan baru di pagi hari. Saat jarum jam mendekati pukul 11 malam, suasana yang semula sunyi tiba-tiba berubah drastis. Dari arah sungai, terdengar suara kecipak air yang lebih keras dari sebelumnya. Tito, yang mulai mengantuk, mendadak tersentak. Tali pancingnya yang semula diam tak bergerak kini menegang dan bergerak liar. Sep, lihat ini. Ada tarikan kuat. Seru Tito dengan semangat, suaranya memecah keheningan malam. Asep yang duduk di sebelahnya segera menoleh, matanya melebar penuh antusiasme. Serius, oh? Tanyanya, setengah tak percaya. Namun, dia belum sempat berdiri ketika tali pancing miliknya sendiri juga mulai bergerak liar, seperti ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat dari dalam air. Dapat juga. Dapat. Asep berseru, matanya berbinar-binar penuh kegembiraan. Dengan segera, keduanya memusatkan perhatian pada pancing mereka. Tangan Tito dengan cekatan menarik tali pancing, melawan tarikan kuat dari bawah permukaan air. Ia bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari sesuatu yang menggeliat di ujung tali. Dengan segenap tenaga, ia menarik pancingnya ke atas, dan dengan satu sentakan keras, seekor ikan besar melompat keluar dari air, memercikkan tetesan air ke udara malam. Tito terdiam sejenak, takjub melihat ikan besar menggelepar di ujung pancingnya. Lihat ini, Sep. Ikan besar, katanya dengan suara bergetar karena kegirangan. Asep pun mengalami hal yang sama. Tali pancingnya bergetar hebat, dan dengan satu tarikan, ia berhasil mengangkat seekor ikan yang ukurannya tak kalah besar dari milik Tito. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat ia melihat hasil tangkapannya. Ini seperti jackpot besar, tuh. Kita dapat banyak, ujarnya dengan tawa penuh kemenangan. Tidak berhenti di situ, ikan-ikan besar lainnya terus muncul. Setiap kali mereka melemparkan pancing kembali ke air, tak butuh waktu lama sebelum tarikan kuat kembali dirasakan. Mereka terus menarik dan mengangkat ikan-ikan besar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Rasanya seperti pesta panen ikan di tengah malam yang sepi. Kegembiraan meluap, membuat mereka melupakan dinginnya malam dan rasa tak nyaman yang sempat menghantui. Tumpukan ikan-ikan besar kini tergeletak di samping mereka, berkilau di bawah cahaya redup api perapian. Luar biasa! Belum pernah aku lihat ikan sebesar ini di Citarum. Seru Tito, masih setengah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Asep mengangguk setuju, matanya berbinar penuh semangat. Malam ini benar-benar malam keberuntungan kita. Oh, siapa sangka kita bisa dapat sebanyak ini? Katanya dengan senyum lebar,
sambil melemparkan lagi pancingnya ke sungai, berharap keberuntungan mereka belum habis. Namun, di tengah kegembiraan itu, mereka tidak menyadari bahwa di balik keheningan malam, ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Suasana yang semula penuh dengan tawa kini mulai terasa sedikit berbeda. Seolah ada mata tak terlihat yang mengintip dari balik bayang-bayang malam. Di tengah euforia kegembiraan Tito dan Asep atas hasil tangkapan mereka yang melimpah, suasana mendadak berubah menjadi mencekam. Tanpa peringatan, air sungai yang semula tenang mulai bergolak, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang bangkit dari dasar sungai. Permukaan air yang tadinya berkilauan di bawah cahaya bulan, kini membentuk gelombang besar yang mengerikan, meliuk-liuk seolah menari di bawah komando sesuatu yang tak terlihat. Langit yang semula terang diterangi sinar bulan perlahan-lahan menjadi gelap. Awan hitam pekat menggulung, menutupi cahaya bulan, menambahkan kesan kelam dan menakutkan pada pemandangan malam itu. Kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti membuat Tito dan Asep merasa terperangkap di antara bayang-bayang yang menakutkan. Mereka saling memandang, ketakutan tercermin di mata mereka, tak yakin dengan apa yang sedang mereka saksikan. Di tengah sungai, gelombang besar itu semakin mengganas. Dari dalam pusaran air yang gelap, muncullah sosok mengerikan yang membuat darah Tito dan Asep seolah membeku. Seekor ular raksasa dengan sisik hitam legam, mengkilap seperti baja, muncul dari kedalaman sungai. Ukurannya begitu besar, membelah permukaan air, dan memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Namun, yang paling mencengangkan adalah kepala ular itu, bukan kepala ular biasa, melainkan kepala manusia dengan wajah penuh amarah. Rambutnya panjang, kusut, dan hampir menutupi seluruh wajahnya, menjuntai seperti tirai kelam yang membuat penampilannya semakin menyeramkan. Di balik helaian rambut yang menyembunyikan sebagian wajah itu, sepasang mata merah menyala seperti bara api, menyala tajam menyorot ke arah Tito dan Asep, seakan mampu menembus ke dalam jiwa mereka dan menelanjangi setiap ketakutan terdalam mereka. Wajah sosok itu mengerikan, penuh dengan garis-garis kemarahan yang begitu nyata. Tatapannya memancarkan kebencian yang mendalam, seolah menyimpan dendam yang sudah terpendam selama berabad-abad. Kulitnya pucat, dengan raut muka yang mengerut dalam kebencian, membuatnya tampak seperti roh gentayangan yang tak pernah menemukan kedamaian. Yang lebih menakutkan lagi adalah ketika sosok itu mengangkat tubuhnya lebih tinggi, memperlihatkan tangan-tangan panjang yang menggeliat dari tubuh ular tersebut. Tangan-tangan itu kurus dan berurat, memanjang dengan jari-jari yang mengerikan. Pada ujung jari-jari itu terdapat kuku-kuku yang panjang dan tajam, seperti cakar seekor makhluk buas, siap untuk mencabik-cabik siapa saja yang berani mendekat. Dalam keheningan yang mencekam, sosok ular berkepala manusia itu mendesis. Suara desisannya seperti racun yang menyebar di udara malam. Tatapannya yang penuh amarah menyiratkan ancaman, seakan-akan menegaskan bahwa Tito dan Asep telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak mereka usik, menyalakan api dendam yang tak bisa dipadamkan hanya dengan melarikan diri. Ular raksasa itu menjulang tinggi, melampaui pepohonan di sekitar sungai, menggapai langit malam yang kini semakin gelap. Suara desisannya menggema di udara, seperti bisikan kematian yang menggema di antara pepohonan dan sungai. Tito dan Asep ingin berteriak, namun suara mereka tertahan di tenggorokan. Kaki mereka terasa berat, seolah terpaku di tanah oleh rasa takut yang begitu mencekam.
Mereka hanya bisa memandang dengan mata terbelalak, napas tertahan, menyaksikan kengerian di hadapan mereka. Di pinggiran sungai, kabut tipis mulai muncul, melayang-layang di udara. Dari balik kabut itu, muncul sosok-sosok wanita berambut panjang yang melayang tanpa menyentuh tanah. Wajah-wajah mereka pucat seperti mayat. Mata mereka kosong tanpa kehidupan. Rintihan dan tangisan pelan terdengar, mengalun seperti lagu sedih yang berasal dari kedalaman hati yang terluka. Wanita-wanita itu melayang mendekat, mengitari ular raksasa di tengah sungai. Mereka tampak seperti pengikut setia, siap melayani perintah dari makhluk mengerikan itu. Tanpa isyarat yang jelas, ular raksasa itu membuka mulutnya, mengeluarkan jeritan yang begitu memekakan telinga. Suaranya seperti perpaduan raungan binatang buas dan teriakan manusia yang tersiksa, bergema ke segala arah, membuat pohon-pohon bergetar dan air sungai bergolak makin hebat. Jeritan itu merobek kesunyian malam, menyelusup ke setiap sudut jiwa Tito dan Asep, membuat tubuh mereka gemetar hebat. Air sungai di sekitar ular besar itu kini mendidih, memancarkan uap panas yang berputar cepat, membentuk pusaran maut. Pusaran air itu bergerak liar, menciptakan gelombang yang semakin tinggi, seakan-akan siap menelan apapun yang mendekat. Dalam kegelapan yang semakin pekat, diiringi suara jeritan dan tangisan, Tito dan Asep terjebak dalam kengerian yang tak terbayangkan. Rasa takut yang begitu dalam merasuk ke tulang, membuat mereka merasa seolah maut sedang menunggu untuk menjemput. Tito dan Asep tidak bisa menahan ketakutan mereka lebih lama lagi. Dengan sisa tenaga yang tersisa, mereka akhirnya berhasil bergerak, melepaskan diri dari rasa ngeri yang seakan mencekik mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekencang-kencangnya meninggalkan peralatan pancing mereka di tepi sungai. Nafas mereka tersengal-sengal, seiring dengan langkah kaki yang semakin cepat, seolah-olah dikejar oleh bayangan kegelapan yang baru saja mereka saksikan. Mereka berlari menembus kegelapan malam, melewati semak-semak dan pepohonan, dengan satu tujuan, menjauh sejauh mungkin dari sungai itu. Di belakang mereka, jeritan ular raksasa dan rintihan wanita-wanita melayang di udara malam. Semakin menjauh seiring langkah mereka yang tak henti. Namun, suara-suara itu tetap membekas di telinga mereka, menggema dalam ingatan seakan terus mengingatkan pada kengerian yang baru saja mereka alami. Tito dan Asep tak berani berhenti, bahkan untuk sejenak pun. Mereka hanya terus berlari, mengandalkan insting untuk mencari keselamatan di tengah kegelapan malam. Keesokan paginya, dengan perasaan bercampur aduk antara ketakutan dan keinginan untuk membuktikan kebenaran cerita mereka, Tito dan Asep kembali ke sungai itu. Kali ini, mereka tidak sendirian. Teman-teman mereka ikut serta, diantar oleh rasa penasaran dan mungkin sedikit keraguan atas kisah mengerikan yang diceritakan oleh Tito dan Asep. Dengan langkah hati-hati, rombongan kecil itu berjalan menuju tepi sungai, tempat Tito dan Asep mengalami malam penuh teror. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh pemandangan yang tak kalah anehnya. Di tepi sungai, peralatan pancing Tito dan Asep masih tergeletak, persis seperti yang mereka tinggalkan semalam. Namun, yang membuat suasana semakin aneh adalah ikan-ikan besar yang berhasil mereka tangkap kini tergeletak mati di sekitar peralatan pancing tersebut. Ikan-ikan itu sudah membusuk, menimbulkan bau amis yang menyengat, membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Beberapa ikan tampak menggembung,
sisik-sisiknya berubah menjadi kehitaman, seperti terbakar oleh sesuatu yang misterius. Mata ikan-ikan itu kosong, seakan-akan kehidupan mereka direnggut dengan cara yang tidak wajar. Teman-teman Tito dan Asep saling berpandangan, ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Mereka percaya pada cerita Tito dan Asep sekarang, tidak lagi menganggapnya sebagai kisah yang dibesar-besarkan. Peralatan pancing yang tertinggal, ikan-ikan mati yang berbau amis, semua itu menjadi bukti nyata dari teror yang tak terlihat namun sangat nyata. Terima kasih telah mendengarkan cerita, Teror Siluman Ular di Sungai Citarum, kisah mencekam pemancing ikan, bersama Cerinis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerinis untuk cerita-cerita horor lainnya.